Selamat pagi Bu Setia dan teman-teman. Kami dari kelompok chapter 9 ingin membahas tentang performance management and appraisal atau manajemen dan penilaian kinerja. Di kelompok chapter 9 ini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Merlin Valencia dengan NIM 2020 60170. Yang kedua ada Anissa Sofiani dengan NIM 2020 60176. Yang ketiga ada Mutia Raihani dengan NIM 2020 60179. Yang keempat ada Niklaus Rafael dengan NIM 2020 60181. Yang kelima ada Novia Syahrani dengan NIM 2020 60212. Yang keenam ada Isna Putri dengan NIM 2020 60231. Bagian 1. Basic of Performance Appraisal atau dasar-dasar penilaian kerja. Beberapa hal yang dilakukan supervisor lebih berisiko daripada menilai kinerja bawahan. Karyawan cenderung terlalu optimis tentang peringkat mereka. Dan seperti mereka tahu, kenaikan gaji, karir, dan ketenangan pikiran mereka bergantung pada cara Anda menilai mereka. Banyak masalah yang jelas dan tidak terlalu jelas mendistorsi proses. Namun, terlepas dari itu, penilaian kinerja memainkan peran besar dalam mengelola orang. Selanjutnya ada performance appraisal process. Proses penilaian kinerja berarti mengevaluasi kinerja karyawan saat ini atau masa lalu relatif terhadap standar kinerjanya. Secara mendasar, penilaian kinerja selalu melibatkan 3 langkah proses penilaian kinerja. Yang pertama, menetapkan standar kerja. Yang kedua, menilai kinerja aktual karyawan relatif terhadap standar tersebut. Ini sering melibatkan beberapa bentuk peringkat. Yang ketiga, memberikan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan membantu dia untuk menghilangkan kekurangan kinerja atau untuk terus bekerja di atas standar. Penilaian yang efektif sebenarnya dimulai sebelum penilaian yang sebenarnya, dengan manajemen menentukan kriteria pekerjaan dan kinerja karyawan. Mendefinisikan pekerjaan berarti memastikan bahwa Anda dan bawahan Anda menyetujui tugas dan standar pekerjaannya dan metode penilaian yang Anda akan gunakan. Selanjutnya, why appraise performance? Di sini ada 5 alasan untuk menilai kinerja bawahan. Yang pertama, kita akan melihat bahwa banyak perusahaan mengganti atau melengkapi tinjauan tahunan dengan diskusi informal yang sering terjadi antara manajemen dan karyawan. Yang kedua, penilaian memainkan peran sentral dalam proses manajemen kinerja pemberi kerja. Manajemen kinerja berarti harus memastikan bahwa kinerja setiap karyawan masuk akal dalam kaitannya dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, penilaian tersebut memungkinkan manajemen dan bawahannya mengembangkan rencana untuk memperbaiki kekurangan dan untuk memperkuat kekuatan. Yang keempat, penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau rencana karir karyawan berdasarkan kekuatan dan kelemahannya. Penilaian kemudian memungkinkan supervisor untuk mengidentifikasi apakah kebutuhan pelatihan dan pelatihan yang diperlukan. Next, defining the employee's goals and performance standard. Artinya, definisi tujuan dan standar kinerja karyawan, yaitu penilaian kinerja harus membandingkan apa yang seharusnya dengan apa yang ada. Manajer menggunakan 1 atau lebih dari 3 dasar tujuan, dimensi atau sifat pekerjaan, dan perilaku atau kompetensi untuk menetapkan sebelumnya seperti apa standar kinerja orang tersebut. Pertama, manajer dapat menilai sejauh mana karyawan mencapai tujuan numeriknya. Tujuan tersebut harus berasal dari profitabilitas perusahaan secara keseluruhan, pengurangan biaya, atau tujuan efisiensi. Selanjutnya, how to set effective goals. Studi penelitian ilmu perilaku menyarankan 4 pedoman untuk menetapkan tujuan kinerja. Yang pertama, tentukan tujuan spesifik. Di sini karyawan yang menerima tujuan tertentu biasanya berkinerja lebih baik daripada mereka yang tidak. Yang kedua, menetapkan tujuan yang dapat diukur. Letakkan tujuan dalam istilah kuantitatif dan sertakan tanggal atau tenggat waktu target. Yang ketiga, tetapkan tujuan yang menantang tetapi bisa dilakukan. Tujuan harus menantang tetapi tidak terlalu sulit sehingga tampak tidak realistis. Yang keempat, mendorong partisipatif.
Tujuan yang ditetapkan secara partisipatif tidak secara konsisten menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Maka itu, tujuan yang ditetapkan secara partisipatif menghasilkan kinerja yang tinggi. Karena cenderung lebih mudah menetapkan standar yang tinggi, ketika karyawan Anda berpartisipasi, partisipasi cenderung meningkatkan kinerja. Next, who should do the appraising? Penilaian oleh atasan langsung masih menjadi inti dari sebagian besar penilaian. Supervisor biasanya berada pada posisi terbaik untuk mengamati dan mengevaluasi kinerja bawahan, dan bertanggung jawab atas kinerja orang tersebut. Departemen Sumber Daya Manusia adalah penasehat. Umumnya mereka memberikan saran tentang alat penilaian apa yang akan mereka gunakan, tetapi menyerahkan keputusan akhir tentang prosedur kepada manajer operasi. Tim sumber daya manusia juga harus melatih supervisor untuk meningkatkan keterampilan penilaian mereka. Dan ini tidak disarankan hanya mengandalkan penilaian supervisor. Dan jika demikian, pengelola memiliki beberapa opsi, yaitu yang pertama ada penilaian. Di sini maksudnya penilaian sesama penilaian oleh rekan-rekan yang sangat populer. Selanjutnya ada komite pemeringkat, yang berarti komite ini biasa terdiri dari supervisor langsung atau karyawan dan 3 atau 4 supervisor lainnya. Selanjutnya ada peringkat diri, yang berarti beberapa pemberi kerja memperoleh penilaian diri karyawan, biasanya berada bersama dengan penilaian penyelia. Selanjutnya penilaian oleh bawahan. Di sini banyak majikan memiliki bawahan yang menilai manajer mereka, biasanya untuk pengembangan daripada untuk tujuan pembayaran. Selanjutnya ada umpan balik, yang berarti pemberi kerja mengumpulkan informasi kinerja di sekitar karyawan. Traditional tools for appraising performance atau alat tradisional untuk menilai kinerja. Kita akan melihat bahwa banyak perusahaan menggunakan alat online seperti layanan cloud manajemen kinerja, DBA Oracle, untuk mengotomatiskan penilaian atau manajemen kinerja. Dengan dashboard digitalnya, alat ini memantau, melaporkan, dan mengoreksi penyimpanan kinerja secara real-time. Namun, banyak perusahaan masih menggunakan alat penilaian kinerja tradisional seperti yang dijelaskan selanjutnya. Nah, traditional tools for appraising performance ini ada 12 metode. Yang pertama ada Graphic Rating Scale Method, yang kedua Alternation Ranking Method, yang ketiga Paired Comparison Method, yang keempat itu Forced Distribution Method, yang kelima Critical Incident Method. Selanjutnya itu yang keenam ada Narrative Forms, yang ketujuh Behaviorally Anchored Rating Scales, yang ke-8 Management by Objectives, yang ke-9 Appraisal in Practice, yang ke-10 Electronic Performance Monitoring. Metode yang ke-11 itu ada Conversation Based, dan yang terakhir itu ada Using Multiple Methods. Langsung aja ke penjelasan metode yang paling pertama, yaitu ada Graphic Rating Scale Method. Nah, the Graphic Rating Scale ini atau skala peringkat grafis adalah metode yang paling sederhana dan paling populer di antara metode yang lainnya untuk menilai kinerja. Kita akan menemukan beberapa varietas, dan skala dapat mencantumkan beberapa dimensi atau sifat pekerjaan seperti komunikasi atau kerja tim, dan berbagai nilai kinerja dari di bawah ekspektasi hingga panutan atau tidak memuaskan menjadi luar biasa. Pengawas menilai setiap bawahan dengan melingkari atau memeriksa skor yang paling menggambarkan kinerja bawahan untuk setiap sifat dan menjumlahkan peringkat. Yang kedua ini ada Alternation Ranking Method. Metode ini memberi peringkat kepada karyawan dari yang terbaik hingga yang terburuk pada sifat tertentu, dan memilih yang tertinggi lalu yang terendah, hingga semua diberi peringkat. Memberi peringkat kepada karyawan dari yang terbaik hingga yang terburuk pada suatu sifat atau sifat-sifat yang lainnya, karena biasanya lebih mudah untuk membedakan antara karyawan terburuk dan yang terbaik. Metode peringkat bergantian ini adalah metode yang paling populer.
Metode yang ketiga itu yaitu pair comparison method. Nah, metode ini perbandingan berpasangan membuat metode pemeringkatan lebih tepat untuk setiap sifat, yaitu kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, dan sebagainya. Kita membandingkan setiap karyawan dengan setiap karyawan yang lainnya. Dengan contohnya 5 karyawan untuk dinilai. Nah, kita menggunakan bagan dari semua kemungkinan pasangan karyawan untuk setiap sifat, kemudian pilih siapa karyawan yang lebih baik dari pasangan tersebut. Metode selanjutnya ada forced distribution method. Metode distribusi paksa ini mirip dengan penilaian pada kurva, yaitu persentase tarif yang ditentukan sebelumnya ditempatkan dalam berbagai kategori kinerja. Di sini, pengelola menempatkan presentasi nilai yang telah ditentukan ke dalam kategori kinerja. Metode yang kelima ini yaitu critical incident method. Metode ini menyimpan catatan tentang contoh perilaku karyawan yang tidak biasa baik atau tidak diinginkan dan meninjaunya bersama karyawan tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Dengan metode insiden kritis ini, supervisor menyimpan catatan contoh positif dan negatif suatu insiden dari perilaku terkait pekerjaan bawahan. Setiap 6 bulan atau lebih, supervisor dan bawahan bertemu untuk membahas kinerja bawahan, menggunakan insiden sebagai contoh. Satu studi melibatkan 112 pengawas lini pertama. Kesimpulan dari penelitian ini dan penelitian serupa adalah bahwa mengumpulkan insiden kritis saat terjadi akan menjangkar penilaian akhirnya dalam kenyataan dan dengan demikian meningkatkan hasil penilaian juga. Metode yang keenam ini ada narrative form. Bentuk naratif semua atau sebagian dari penilaian tertulis dapat berbentuk naratif. Di sini, supervisor orang tersebut menilai kinerja masa lalu karyawan dan area perbaikan yang diperlukan. Penilaian naratif supervisor membantu karyawan memahami di mana kinerjanya baik atau buruk dan bagaimana meningkatkan kinerjanya. Yang pertama ada menuliskan insiden kritis, yang kedua kembangkan dimensi kinerja, yang ketiga alokasikan kembali insiden, yang keempat ada skala insidennya, dan yang kelima kembangkan instrumen terakhir. Nah, metode BARS ini memiliki beberapa keunggulan, terutama insiden kritis sepanjang skala menggambarkan apa yang harus dicari dalam kaitannya dengan kinerja yang unggul, rata-rata, dan yang buruk. Mereka juga membuatnya lebih mudah untuk menjelaskan peringkat kepada penilai, dan pengelompokan insiden kritis serupa ke dalam beberapa dimensi performa seperti keahlian menjual, membantu membuat dimensi performa lebih independen satu sama lain. Misalnya, penilaian harus cenderung menilai tinggi seorang karyawan pada semua dimensi hanya karena dia dinilai tinggi dalam tanda kutip keterampilan berjualan. Selanjutnya ada manajemen by objective. Istilah manajemen berdasarkan tujuan atau MBO biasanya mengacu pada program penilaian dan penetapan tujuan di seluruh perusahaan. MBO mengharuskan manajer untuk menetapkan tujuan yang terukur dan relevan secara organisasi dengan setiap karyawan, dan kemudian secara berkala mendiskusikan kemajuan terakhir menuju tujuan ini. Nah, langkah-langkahnya itu yaitu yang pertama ada tetapkan tujuan organisasi, yang kedua tetapkan tujuan departemen, yang ketiga diskusikan tujuan departemen, yang keempat menentukan hasil yang diharapkan, yang kelima melakukan review kinerja, yang keenam memberikan umpan balik kepada departemen, mengadakan pertemuan tinjauan kinerja berkala dengan bawahan. Selanjutnya ada appraisal in practice, using forms, install software, or cloud-based system. Pekerja menggunakan formulir hard copy, paket perangkat lunak penilaian yang diinstal, atau sistem berbasis cloud untuk benar-benar melakukan penilaian. Banyak perusahaan kecil menggunakan formulir hard copy yang tersedia dari vendor seperti Staples dan HR Direct. Formulir mudah digunakan, tetapi memakan waktu seiring bertambahnya jumlah karyawan
dan komputerisasi dapat mempercepat penilaiannya. Demikianlah dengan satu paket awal, karyawan penilai, manajer melihat skala penilaian grafis dengan contoh yang didasarkan pada perilaku seperti menyajikan ide dengan jelas dan tidak memiliki struktur. Manajer memilih frase terbaik, dan penilai karyawan menghasilkan penilaian dengan teks contoh. Selanjutnya yaitu Electronic Performance Monitoring, yaitu memiliki supervisor secara elektronik, memantau jumlah data terkomputerisasi yang diproses oleh karyawan per hari, dan dengan demikian kinerjanya. EPM dapat meningkatkan produktivitas, tetapi juga tampaknya meningkatkan stres karyawan. Bagaimanapun, seorang peneliti menyimpulkan bahwa pemantauan kinerja elektronik ini mempresentasikan masa depan umpan balik kinerja di mana supervisor dapat secara elektronik memantau jumlah dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan seorang karyawan dan memiliki indikator objektif kinerja karyawan yang segera tersedia dan terlihat. Next yaitu Conversation Days. Ketika karyawan Juniper Networks Incorporated menyatakan keprihatinannya tentang tinjauan kinerja tahunan mereka dan kurangnya umpan balik positif. Alih-alih ulasan kinerja sekali setahun, sekarang ada hari percakapan atau Conversation Days per setengah tahun. Tekanan dalam percakapan antara manajer dengan karyawan ini ada pada area untuk peningkatan dan pertumbuhan dan pada penetapan tujuan luas yang selaras dengan minat karir karyawan. Tidak ada juga peringkat kinerja yang eksplisit. GE juga bereksperimen dengan mengganti penilaian tradisional dengan percakapan yang sering dilakukan. Metode yang terakhir yaitu using multiple methods. Alat penilaian mana yang akan digunakan dalam praktiknya sebagai besar menggunakan formulir peringkat yang menggabungkan beberapa pendekatan. Selanjutnya berurusan dengan kesalahan penilai dalam menilai kerja. Yang pertama yaitu standar tidak jelas. Bisa kita lihat pada gambar yang pertama, yaitu ada penilaian quantity of work, quality, creativity, dan integritas yang dinilai berdasarkan excellent, good, fair, atau poor. Namun, untuk bisa mencapai excellent atau good, itu tidak ada standarnya atau tidak dijelaskan untuk bisa sampai ke excellent seperti apa. Sebaiknya bisa dilihat di gambar yang kedua ini, seharusnya dijelaskan seperti yang di gambar kedua, yaitu seperti role model, itu dijelaskan untuk bisa mencapai role model itu harus seperti apa, harus standarnya seperti apa, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada halo effect. Dalam penilaian kerja, masalah ini terjadi ketika penilaian supervisor kepada bawahannya pada satu sifat membiaskan penilaian orang tersebut pada sifat lainnya. Misalkan karyawan melakukan kesalahan pada satu sifat, namun nilai rendahnya itu kepada semua sifat gitu. Nah, cara mengatasi masalah ini bisa menggunakan metode BARS gitu. Nah, selanjutnya juga ada tendensi sentral, yaitu kecenderungan untuk menilai semua karyawan dengan cara yang sama, seperti menilai mereka semua rata-rata. Jadi, supervisor tidak atau menghindari nilai yang rendah atau nilai yang tinggi. Nah, cara mengatasi masalah ini bisa dengan skala peringkat grafis. Nah, selanjutnya itu ada kekotatan nilai. Masalah ini terjadi ketika seorang penilai memiliki kecenderungan untuk selalu menilai rendah dan tinggi atau tinggi kepada semua bawahannya. Bisa dibilang ada yang pelit nilai atau juga ada yang royal dengan nilai. Nah, untuk mengatasi masalah ini bisa diatasi dengan pemberi kerja itu bisa merekomendasikan agar supervisornya itu menghindari peringkat terlalu tinggi atau terlalu rendah kepada semua karyawan gitu. Dan kedua juga adanya distribusi nilai, yaitu yang dimana harus ada 10% yang diberikan penilaian sangat baik, 20% untuk baik, dan seterusnya, seperti itu. Selanjutnya itu ada efek rekensi, atau keterkinian adalah kecenderungan penilai untuk memasukkan insiden yang baru-baru ini terjadi, baik itu efektif atau tidak efektif dari perilaku karyawan, untuk menambah beban poin dalam proses evaluasi kinerja mereka selama ini.
Solusi utamanya itu adalah dengan mengakumulasikan insiden kritis sepanjang tahun. Nah, selanjutnya juga ada masalah bias. Bias berarti kecenderungan untuk membiarkan perbedaan individu seperti usia, ras, dan jenis kelamin yang mempengaruhi peringkat penilaian yang diterima karyawan. Selanjutnya itu ada kebutuhan untuk bersikap adil. Nah, setiap penilaian itu kan harus ada yang namanya keadilan, harus penilaiannya tuh harus sama. Nah, untuk bisa mencapai sikap yang adil itu ada beberapa hal yang bisa diperhatikan, yaitu pertama, standar karyawan itu harus jelas, harus dijelaskan. Yang kedua, karyawan harus memahami basis apa sih yang digunakan untuk menilai mereka. Yang ketiga itu adalah penilaian itu harus objektif. Nah, dan selanjutnya itu pastikan karyawan memiliki kesempatan untuk mengutarakan opini mereka. Nah, selanjutnya ada mengetahui hukum ketenagakerjaan, menilai kerja. Ya, penilaian kerja sering berperan dalam tuntutan hukum ketenaga kerjaan. Maka dari itu, pengadilan sering menemukan bahwa penilaian yang tidak memadai terletak pada akar diskriminasi tindakan ilegal. Selain itu juga ada alasan lain seperti bias pribadi, menilai secara tidak wajar setiap orang seperti terlalu tinggi atau rendah, dan hanya mengandalkan peristiwa terkini. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah untuk kita memastikan penilaian kita itu dapat dipertahankan secara hukum, yaitu berdasarkan tugas dan kriteria yang dinilai pada analisis pekerjaan, memberikan standar kinerja pada karyawan secara tertulis, dan jangan hanya berikan peringkat ke seluruh tunggal, namun menilai dengan beberapa dimensi, seperti kualitas dan kuantitas, dan memiliki sistemnya untuk menggabungkan semua itu. Selanjutnya, seorang penilai tidak boleh memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan tindakan personelnya. Dokumentasikan semuanya hal penilaiannya, latih supervisor agar setidaknya tahu petunjuk tertulis kepada penilai tentang cara menggunakan skala penilaian. Dalam meninjau keputusan pengadilan, tindakan yang dapat mencerminkan keadilan itu adalah proses hukum yang paling penting. Dan terakhir, ada membantu meminimalkan efek disruptif dari penilaian kerja itu dengan memperlakukan semua orang dengan cara yang sama.